Kita berharap semoga STY mengubah penampilan tim ini saat menghadapi Jepang. Ada yang lain, ada kejutan. Iya. Draw adalah target. Tidak kecolongan banyak gol Karena dia udah ucap adalah kan, kelebihan. lawan Arab yang dia coba mau ambil 3 poin karena Arab baru ganti pelatih gitu. Tapi faktor ganti pelatih ini belum tentu jadi kelemahan Arab. Karena yang masuk Hervé Renard lagi. AFF nggak ada harga tawar juara. Mau skuad manapun yang turunkan. Iya. Satu itu akan mengubur sejarah kita yang susah juara di AFF. Semoga bersama STY itu bisa terjadi. Iya. SEA Games sudah dibuktikan oleh pelatih Indra Syafri. lokal, Indra Syafri. Masakan ini nggak bisa. Iya. Insya Allah. Sportifiers, inilah podcast di Toel bersama Bung Toel. Semoga Anda semua Sportifiers dalam keadaan sehat, baik bersama keluarga dan orang-orang tercinta Anda. Kali ini podcast di Toel akan ngulik beberapa isu yang berseliweran seputar pertemuan Indonesia melawan Jepang. Ada tentang wasit, Garuda ID, ST sendiri, skuad yang akan menghadapi Jepang. Lalu kita ngulik juga tentang target AFF dan adanya survei kepuasan publik terhadap naturalisasi. Nah, yang pertama Bung Toel, Iya. kita ngomongin tentang wasit dulu. Yang kabarnya sudah ketahuan siapa yang akan memimpin lawan Jepang nanti. Ada komen Anda kayaknya di situ. Iya. Isu wasit ini melebihi dari isu teknikal. Kalau saya lihat. Di seminggu terakhir lah. 1 pekan terakhir saya lihat isu itu mencuat. Tadinya dibilang wasit Qatar. Ya. Sekarang wasit asal Iran. Nanti lawan Arab, Uzbekistan. Yes. Oke, poin saya bukan dari Iran, dari Uzbekistan, dari manapun. Tapi sebetulnya soal bagaimana memainkan politik diplomasinya. Waktu Sekjen kebetulan katanya ke AFC kan, Ya, di Korsel ya. ya melakukan katakanlah lobby pembicaraan atau memberikan sebuah catatan. Wasit jangan dari, nah itu juga di berita kalau dibaca dengan cermat, itu ada istilah, ada kesalahan istilah tuh. Apa tuh? Saya nggak tahu sekjen yang salah ucap atau wartawannya yang salah tulis. Apa tuh? Kan waktu catatan dari lawan Bahrain, wasitnya kan asal Oman. Yes. Jangan dari jangan dari konfederasi yang sama katanya. Waktu saya baca berita yang beredar itu, saya bingung. Kita kan AFC. Wasit pasti dari konfederasi yang sama dari AFC. Ya kan? Zona mungkin ya. Berarti Zona kawasan, Ya. berarti subkonfederasi yang benar. Betul. Subkonfederasi ada Asia Timur, Asia Barat, Asia Ya, kayak kita Tengah, Asia Selatan, AFF Asia kan. Tenggara. Asia Iya. Tenggara. Nah, jadi di situ pun itulah situasi kita sekarang. Bahkan media pun menulisnya konfederasi. Entah itu beneran mengutip dari ucapan sekjen atau dia salah mengutip, kan begitu. Tapi menurut saya itu menjadi bias Ya. untuk orang yang nggak ngerti bola. Ya. Jadi di kesempatan ini saya bilang bahwa bisa mengajukan saran jangan dari subkonfederasi yang sama, oke. Ya. Oke, tapi dalam konteks diplomasi federasi di level Asia AFC, kalau kita melihat resistensi AFC belakangan soal protes wasit, menurut saya jangan terlalu digembar-gemborkan. Karena Makin digembar-gemborkan, makin dipanasi seolah-olah makin dikompori. Jadi nggak usah panasi AFC kalau dalam sudut pandang saya. Nggak usah panasi AFC, colek AFC soal itu. Gitu loh. Sekarang main tanggal 4, H-11 Sekjen sudah menyatakan wasit asal Iran. ya. Kalau benar syukur. Walaupun kita bicara soal prosedur penetapan wasit itu kapan ditetapkan, kan rasanya jarang yang terburu-buru gitu loh. Oke. Bahwa ada dari wilayah Asia Barat, oke. Karena yang tanding kan Indonesia lawan Jepang. Ya. Asia Tenggara dengan Asia Timur. Oke lah, pasti pilihannya Asia Barat. Kalau nggak Asia Barat, ya jatuh ke Asia Tengah.
Uzbekistan gitu kan. Jadi saya pikir apa ya, porsi ke situnya tuh menjadi hal yang lebih utama gitu loh dalam pemikiran sepak bola kita. Ada Catatan saya itu. semacam traumatik terhadap kepemimpinan wasit AFC, Tom. Itu juga mungkin yang menjadi reason, alasan mengapa federasi kita alert harus menghadap AFC. Please berikan kami wasit yang terbaik. Iya, dan yang lebih lucunya lagi kalimatnya kan, kita bukan minta dibantu, tapi netral saja. Kan itu kalimat yang menurut saya nggak perlu kalau yang ngerti bola ya, yang ngerti beliau juga sekjen itu, nggak perlu terucap kalimat seperti itu. Kita nggak minta dibantu, kan seolah itu mindset seolah-olah kan. Paham nggak maksud saya? Ya, ya. Kita maunya netral aja. Itu sih udah platformnya, udah normatifnya wasit ya itu. Based on law of the game. Udah itu aja. Jadi wasit akan memimpin berdasarkan law of the game itu aja. Yang salah ya salah, pelanggarannya pelanggaran, itu aja. Kitab sucinya wasit kan law of the game. Nah, tapi kan ini menurut saya offside ngomongnya sekjen. Saya juga agak surprise, agak kejutan. Kok sekjen ya yang dalam beberapa kali kesempatan ngomong soal wasit? Seharusnya? Kan biasanya jarang loh ngomong ini. Kalau perhatikan 2 tahun Iya, tapi PSSI Erick Thohir, jarang dia bicara yang prinsip. Sekjen itu kan semacam spokesman dari federasi, Tom. Iya betul, tapi dalam 2 tahun kepimpinan PSSI Erick Thohir, sekjen ini kan ya duduk manis aja lah. Ya mungkin mulai sekarang kali dimunculkan. Oh, mulai sekarang muncul ya. Jadi dia mulai bicara yang lebih penting gitu kan. Lebih besar tentang wasit. Oke, itu catatannya. Penugasannya ditambah, memang dikembalikan seperti asalnya, mengingat kesibukan Pak Erik, mengingat konsentrasi dari federasi ini kan makin banyak. Oke. Kan bisa jadi. Berarti itu pengamatan kita kan. Iya. Karena 2 tahun awal kepimpinan Pak Erik, sekjen nggak ambil bicara yang penting-penting, nggak. Walaupun di awal tuh sebelumnya dia ngomong soal Sinteyong, inget nggak? Dia lagi pulang kampung katanya. Ya, sebelumnya itu. Kan cuma isinya itu doang kan. Ya. Jadi kalau di posisi itu ngomong begitu doang, saya ngelihat kok sekjen jadi juru bicara Sinteyong ya. Ya nggak? Mungkin ya tepatnya adalah juru bicara PSSI lah. Lah, kalau ketika juru bicara PSSI maka pesan PSSI yang disampaikannya. Jadi kalau ditanya, ya betul saat ini dia sedang pulang kampung, sedang istirahat, tapi PSSI meminta dia segera pulang untuk mempersiapkan lawan Jepang. Begitu dong kalau sebagai sekjen. Baik, balik lagi ke wasit. Berarti terlepas dari catatan Anda tadi, udah clear kita dalam posisi aman dengan wasit yang akan dipimpin oleh. Ya, harusnya nggak usah ada alasan lagi toh. Ya. Oke. Karena kasusnya itu kan kasus dengan Bahrain. Ya. Kasus dengan China. Artinya kalau kita mau kupas bola kan belum komprehensif. Kita hanya ambil yang separuh yang lawan Bahrain merasa dikerjain wasit kan begitu. Maka isu yang muncul di publiknya kan tentang wasit. Tapi kita nggak ngulik soal sepak bolanya. Yang lawan China. Yang sentuhan di area penalti lawan cuma 12. Yang umpan progresif ke depannya cuma 6 katanya. Nah, publik pengamat juga banyak yang berharap bahwa evaluasi kan sudah dilakukan ya. Ya, tetapi ternyata memang dengan ketua umum saja. Hanya dengan ketua umum boleh dikatakan seperti itu. Dan kontennya dari evaluasi itu sepertinya tidak begitu meluas dan mendalam. Setuju nggak? Betul. Jadi yang Anda amati bagaimana? Yang saya catat 2 dari evaluasi yang muncul ke publik di media. 1 harus 4 besar. Oke. Yang kedua adalah katanya disinggung soal taktik juga. Cuman nggak dalam kan. Hanya kalimat seperti itu aja yang muncul di media gitu loh. Jadi yang kita tangkap cuma 2 itu. Tapi setajam apa kita nggak tahu. Habis itu kan dia balik ke Korea kan. Gitu loh. Idealnya bagaimana memang seharusnya evaluasi yang dilakukan? Iya, maksud saya memang harus ada tim dulu. Harus ada tim yang kasih insight. Betul. Oke. Kalau perlu melibatkan exco lain. Sehingga dia berada dalam sebuah pertemuan formal gitu loh. Tapi secara garis besar, Tom, rasanya cukup kuat juga evaluasi yang dilakukan Pak Erick Thohir dengan 2 poin tadi.
Ya, Harus 4 besar. Satu lagi tadi yang taktik. taktik, Ya, masalah taktik kan. ya disinggung. Jadi tidak lagi Mhm. numpuk di belakang. Anda bilang parkir bus segala macam. Agak linearnya, agak seiramanya. Mm, Exco Arya Sinulinga ngomong yang sama tuh. Iya. Ketika ditanya ada naturalisasi lagi, dipakai enggak? Itu jawabannya kan. Dia di Spotify dia ngomong kok. Iya kayak begitu kan. Jadi sebetulnya sih benang merahnya agak ketemu tuh. Oke, kita berharap dari evaluasi itu juga tentang wasit running well. Ya, Artinya sebagaimana ekspektasi publik pecinta sepak bola nasional. Nah, kita bergeser sekarang Tom ke STY-nya. mhm. Nah, datang dia dari negaranya kembali, Ya, langsung dievaluasi, mhm. kemudian kembali lagi ya. Enggak evaluasi dulu terus Evaluasi pergi, evaluasi dulu, pulang, terus pulang, sudah datang lagi. datang lagi dan langsung main golf. Atau gimana? Nah, poinnya makanya begini. Berita yang muncul main golf. Lalu syuting iklan Nah, karena beredar tuh nah, di media sosial juga. Apalagi foundation, hmm, bikin foundation kan? ya, STY Foundation. yayasan apalah itu ya. Ya, STY Ya, Foundation. ya. Oke, sekarang sebelum ke situnya satu-satu. Untuk tim yang dalam 2 away targetnya gagal, hanya 1 poin, draw dengan Bahrain, gesturnya nggak nyambung kalau menurut saya. Gesturnya nggak menunjukkan bahwa Indonesia dalam posisi apa? Dalam posisi yang belum menguntungkan gitu loh. Tapi gesturnya adalah main golf yang mungkin sudah ada dalam agendanya, non football tapi main syuting iklan yang juga non football. Jadi saya tidak melihat gestur pelatih yang sedang dalam posisi timnya tidak baik-baik saja gitu loh. Saya nggak lihat itu. Level permainan belum berubah, Tom. Iya. Belum saya bilang. Tetapi kan ranking dikoreksi. Performa Iya. melawan tim-tim selevel juga terkoreksi. Better. Ada dong. Positif. Dengan siapa? Dengan naturalisasi ini? Iya. Iya, dengan Vietnam kan ukurannya baru dengan Vietnam. Dengan Filipina draw sekali, menang sekali. Dengan Vietnam menang dua-duanya di Ya. kualifikasi dan Piala Asia, penalti siapa? Asnawi Mangku Alam. Kan baru itu dengan kumpulan mayoritas naturalisasi. Kita belum dengan Thailand ya. Iya. Ya nanti di AFF. Oke. Pertanyaan saya kan sepak bolanya kan akan gampang sekali lah siapapun pelatihnya lawan Jepang dia akan parkir bus karena nggak mau kalah. Sesederhananya kan itu. Maksimal bisa draw, kalah jangan banyak kan begitu. Iya, ya. Tapi ketika dikasih naturalisasi apa artinya gitu loh. Kalau hanya main parkir bus gitu loh. Dibombardir sama Jepang 7 hari 7 malam gitu loh. Berjibaku di depan area penalti, mengandalkan Martin Pass gitu kan. Terkagum-kagum menganggap ini man of the match penjaga gawang. Kalau man of the match penjaga gawang berarti permainan kita gimana? Paham saya maksud Anda. Mhm. Dan tinggi ekspektasi Anda terhadap timnas ini. Sementara di luar sana orang juga kan ekspektasinya juga tinggi terhadap timnas kita. Tapi kita persempit lawan Jepang aja dulu. Ekspektasi Anda jangan lagi parkir bus. Maunya saya. Ya kan? Ya. Atau maunya banyak orang yang ngerti bola lah. Gitu ya, Anda yakin Iya. tuh ya? Iya. Kita berharap semoga STY mengubah penampilan tim ini saat menghadapi Jepang. Ada yang lain, ada kejutan. Iya. Draw adalah target. Tidak kecolongan banyak gol Karena dia udah ucap adalah kan. kelebihan. Lawan Arab yang dia coba mau ambil 3 poin. Karena Arab baru ganti pelatih katanya. Tapi faktor ganti pelatih ini belum tentu jadi kelemahan Arab. Karena yang masuk Hervé Renat lagi. Oh iya. Ini Hervé Renat ganti Mancini. Yang Oh ya, ngalahin pelatih Argentina. Piala Dunianya ya. Iya. Oh positif itu jadi ya. Iya dia kan ganti pelatih belum tentu langsung berubah. Ya. Kata STY. Tapi juga itu belum tentu jadi sebuah faktor yang menguntungkan. Ketika Hervé Renat yang masuk. Oke, kemudian Bung Tommy, kita geser sekarang ke target AFF. Nah, ramai juga nih pekan ini, Tom. Iya. Finalis. Padahal
kalau AFF harusnya juara lah. Ya iyalah tuh. Walaupun banyak yang bilang, alah apalah itu AFF. Tapi ingat di AFF itu ada yang namanya Thailand. Kita, tajinya timnas kita, STY itu belum benar-benar teruji oleh Thailand. Ya. Dengan STY kita pernah kalah. Ya kan, ini bicara senior. Ya kan? Ya. Tapi nanti di AFF yang diturunkan under U22 ya, U23. U22. Nah, keseniorannya nanti diperdebatkan orang lagi nih kalau kalah. Gimana? Cara pandangnya jangan lihat itu. Kita kalau lihat yang pertama, Cara pandang saya adalah sesungguhnya adalah STY itu ujian paling besarnya adalah lawan Thailand. Kalau dia bisa ngalahin Thailand, itu mahkota kawasan AFF ASEAN itu di kepala timnas kita. Kalau dia nggak bisa atasi itu Thailand secara perfect, jangan tepuk dada dulu. Kan begitu. Yang pertama kalau ngomong AFF target juara lah. Nggak usah ngulik apa-apa lagi. Jadi targetnya finalis menurut saya nggak pas. AFF target Indonesia juara, kan itu. Dengan level yang sekarang ya. Ya. Dengan siapapun pemainnya. Dengan kemarin, bukan hanya yang sekarang, dengan kapanpun AFF kita harus juara. Kan begitu. Kan belum kesampaian, baru sampainya ke final doang. Gitu. Kedua, harus ingat, STY di-hire, dikontrak untuk memberikan peningkatan prestasi. Untuk memberikan sebuah boosting akselerasi kualitas. Salah satunya di AFF dong. Ada jenjangnya kan, AFF, Asian Games, AFC, dan sebagainya kan begitu. Itu yang namanya proses itu sebenarnya. Iya, yang jelas berarti targetnya harusnya juara. Itu satu. Yang kedua, yang ngomong target harusnya PSSI, bukan Sinteyong. Iya, tapi kan KPI dia. Yang ngomong target PSSI. Hei Sinteyong, target kami di AFF adalah juara. Bukan dia yang ngomong, itu kan dia yang ngomong. Yakin itu bukan dari rekomendasi? Bukan kan acara Trophy Tour itu AFF. Ya mungkin nanti PSSI-nya targetkan juara kali. Iya, berarti kan overlap ngomongnya kan, atau harus sama dengan federasi. Itu satu, supaya nggak offside kan. Jadi yang ngomong target siapa? Federasi, namanya PSSI. Yang kedua, mau U22 yang dia bawa, mau U17, U19, AFF itu targetnya juara. Gitu loh. Jadi jangan dijadikan alasan. Mau senior yang dibawa, mau dengan naturalisasi campuran yang bisa yang main, terserah. Yang penting bisa juara di AFF. Nggak ada harga tawar tuh ya? Iya, maka ini kan pola-pola yang seringkali sejak awal saya bilang excuse di awal. Oke, kita berharap AFF nggak ada harga tawar juara. Mau skuad manapun yang turunkan. Iya. Satu, itu akan mengubur sejarah kita yang susah juara di AFF. Semoga bersama STY itu bisa terjadi. Iya. SEA Games sudah dibuktikan oleh pelatih Indra Syafri lokal, Indra Syafri. Masakan ini nggak bisa. Iya. Insya Allah. Yang terakhir Tom. Nah, makanya ini juga ada yang salah tuh. Saya nggak mau sebut lah pelatihnya lah. AFF itu bukan levelnya STY katanya. Menurut saya ini ngawur, pelatih-pelatih pada udah ikutan kursus gitu loh ngomong. Oke. Pak Hang Seo, asisten pelatih Gus Hiding 2002, semifinal. Terus dia juara AFF di Vietnam bukan kelasnya buat Pak Hang Seo. Bukan gitu dong. Dia di-hire oleh Vietnam untuk menaikkan kualitas dan memberikan gelar juara, kan itu. Sinteyong di-hire oleh Indonesia untuk menaikkan kualitas dan memberikan gelar juara. Loh, kok ada pelatih kita ngomong merendahkan apa level STY gitu. Emang level apa STY, dewa apa? Mau main aja satu jurus. Ini pelatih kita dia ngomong di media, saya nggak mau sebut nama aja. Gitu. Ada yang bilang seperti itu ya? Iya. Masa nggak punya kepercayaan diri? Di situ aja menunjukkan inferioritasnya gitu loh. Iya. Ini menggelikan gitu loh. Saya baca media aja. Ya lain hal juga kalau memang kita langganan juara di AFF gitu loh. Bukan levelnya katanya. Belum juara aja belum, gitu. Belum levelnya gimana sih? Mancini juara Eropa 2020 di Itali, dia pegang Arab. Terus mau dianggap bukan levelnya Asia, kan nggak gitu. Iya. Jadi kasih analogi, argumentasi sepak bola yang benar gitu loh buat publik.
Apalagi Anda mantan pemain bola dan Anda sekarang sertifikasi pelatih gitu loh. Saya kritik gitu tuh. Anda sesali. Saya sesali gitu loh. Belajar apa aja di sepak bola gitu loh. Baik, tanpa menyebut nama, tapi Nggak usah, sebagai ya. pengamat sah-sah aja Anda bilang Mm-mm. seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, sebelum penutup, pekan ini, hari ini, jam 2 nih, ada webinar, ada diskusi tentang survei nasional Survei nasional. oleh lembaga survei indikator. Mhm. Saya nggak tahu yang menggagas siapa, apakah federasi atau Kemenpora, tapi ada Bung Arya sebagai pembicara, ada Bung Marwar, ada Bung Akmal juga kawan kita, ada juga siapa pendiri indikatornya, Burhanuddin Muhtadi ya, dari lembaga survei indikator. Topiknya adalah sikap publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas. Ini kan masalah kepuasan publik nih. Mhm. Nah, saya berharap tadinya Anda yang diundang, Tom. Tapi ternyata Akmal. Nah, kira-kira yang dikulik apa ya? Penasaran sih, abis ini saya mau nonton nih. Ya saya nggak mau masuk ke hasilnya lah ya. Nah, Tingkat kepuasannya atau apapun ini lah. meraba-raba deh ya. Ya, tapi poinnya gini. Proses naturalisasi iya bagian dari urusan negara, hukum negara. Proses naturalisasi. Tapi kebijakan naturalisasi itu kan urusan sepak bola. Paham nggak maksud saya? Ya. Kebijakan naturalisasi diambil oleh federasi itu kan urusan sepak bola. Maka pertimbangan-pertimbangannya harus pertimbangan sepak bola. Kalau pertimbangan-pertimbangannya adalah pertimbangan sepak bola football, misalnya kualitasnya bagus, perbedaan kualitasnya seperti apa, dibutuhkan oleh tim nasional, karena kita belum punya di posisi ini, dia main di level mana, itu pertimbangan-pertimbangan sepak bola kan. Baru pertimbangan-pertimbangan lainnya yang hukumnya itu, ada darah Indonesia dan sebagainya. Kalau itu urusan sepak bola, kenapa harus disurvei? Pertanyaan saya. Kenapa harus butuh tingkat kepuasan? Karena begitu masuk area ini, berarti ini sudah bukan bicara football lagi. Bicara apa dong? Politik dong. Ya. Pertanyaannya, setelah sekian lama naturalisasi berjalan, sudah sekian berapa? 15 ya? 15 yang sudah dinaturalisasi, dengan segala hiruk pikuk media, bahkan yang memberi catatan kritis aja diserang, ngapain lagi harus bikin survei itu? Ya, surveinya pun dilakukan oleh lembaga survei yang biasa melakukan survei di ranah politik, indikator politik Indonesia. Iya. Clear. Tapi ya, artinya kalau bisa membaca gelagatnya, kalau saya akhirnya bukan jadi sok tahu lah karena ini kan pergantian ke pemerintahan, pergantian baik di legislatif maupun di eksekutif gitu loh. Kan naturalisasi itu melibatkan banyak pihak. Ya komponen bangsa kan terlibat, eksekutif terlibat, legislatif terlibat, anggota dewan, sampai presiden terlibat kan, tanda tangan dan sebagainya. Di mana semua negara hadir lah ini. Iya. Semuanya hadir. Jadi karena saya melihat ini adalah awal dari pemerintahan baru, makanya muncullah survei itu. Karena kalau awam yang ditanya kan pasti puas aja, karena indikatornya kan apa gitulah, kan udah bisa kebaca lah gitu. Tapi kan sebetulnya diskusinya harus diskusi bola. Yang pertanyaannya sampai kapan, fungsi kompetisi, arti kompetisi yang harus jadi muaranya tim nasional kan begitu. Kan begitu harusnya kan. Lalu apa yang dibangun dari timnas oleh pelatih ini kalau yang datang naturalisasi. Karena sejak awal saya bilang kan naturalisasi hanyalah akselerasi. Jadi secara nggak langsung kalau boleh saya simpulkan tentang sikap publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas ini pasti puas dong. Pasti puas. Ngapain disurvei ya? Ngapain disurvei? Makanya. Karena kalau sebetulnya harusnya ini kan kedalaman dari itu ya. Ranah sepak bola kan, kan? Ranah sepak bola urusan sepak bola dibahas aja. Naturalisasi ini kita lakukan karena ini gitu kan. Diuji lah gitu. Berarti ke depannya gini aja, usul, bikin survei komposisi pemain tim nasional berdasarkan survei polling masyarakat. Wah, itu butuh kedalaman itu. Kok butuh kedalaman? Ya kedalaman maksudnya gini. Kita kalau lebih umum ya kan. Iya. Nah ini lebih spesifik.
Berarti kita khusus. ngobrak-ngabrik, sebetulnya ini sarkas saya kan. Nah, Ngobrak-ngabrik tatanan bola dong. Urusan komposisi pemain kan urusan pelatih, Bos. Ngapain di polling? Saya cuma memberikan sebuah apa tuh? challenge. Iya. Iya. Jangan-jangan nanti surveinya adalah komposisi pemain timnas. Baik, Bung Toel, Sportifier, itulah obrolan podcast di Toel saya pekan ini dengan Bung Toel. Semoga ada yang bisa dipetik bermanfaat untuk catatan perjalanan sepak bola Indonesia. Anda boleh suka, boleh tidak suka dengan pendapat Bung Toel, tapi sekali lagi, Bung Toel cinta mati pada timnas. Siapapun seperti Anda juga. Tidak ada cerita mengecilkan siapapun di sini dalam podcast ini. Kita hanya memberi pengamatannya, catatan. Iya, catatan. Terima kasih atas perhatian Anda, Sportifiers. Sehat selalu, sampai jumpa pekan berikutnya. Assalamualaikum. Thank you.